Di Karibia, keluarga saya sedang menikmati liburan yang indah bersama di kapal pesiar. Saya Julia, seorang ibu, dan saya melompat ke air yang dangkal untuk bermain-main. Dan saat saya mencoba bersantai, saya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Namun, tidak ada apa-apa di sekitar, jadi saya pikir itu hanya imajinasi saya. Beberapa detik kemudian, perasaan aneh itu datang lagi. Saya masih belum melihat apa-apa, tetapi kali ini saya mulai khawatir dan berenang kembali ke kapal pesiar. Malangnya, sesuatu mencengkeram kaki saya dan saya berteriak panik minta tolong. Putri saya Casey sedang memakai headphone, sementara suami saya Tom dan putra saya Ben asyik memancing, sehingga tidak ada yang mendengar apapun. Saya berjuang agar tidak terseret, air laut terus menyembur ke mulut saya, sehingga membuat teriakan saya semakin sulit. Untungnya, Tom akhirnya menyadari bahwa saya sudah terlalu lama pergi. Dia mencari di seluruh kapal pesiar, dan akhirnya menemukan istrinya dalam bahaya. Setelah menyuruh anak-anak, Tom mengemudikan kapal pesiar kembali mendekati saya lalu melompat ke air. Dia dengan cepat mendekat, memeluk saya erat-erat agar saya tidak terseret. Dia menyeret saya kembali ke kapal pesiar, dan anak-anak membantu kami naik ke dek. Seluruh keluarga memeluk saya, sementara saya tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, hanya menyalahkannya pada arus laut tertentu. Malam itu, seluruh keluarga mengadakan pesta ulang tahun untuk Ben dengan hadiah dan kue. Casey menerima panggilan dari pacarnya, jadi anak itu membawa laptop keluar untuk berbicara secara pribadi. Pacarnya menunjukkan kepadanya awan raksasa yang muncul di kota, sebelum panggilan video itu terganggu dan membeku. Casey buru-buru masuk untuk memberitahu keluarganya, dan Tom mengira karena kapal pesiar berada terlalu jauh dari daratan, sehingga sinyalnya lemah. Saat itu juga, kami mendengar suara dentuman, dan keluar untuk menemukan paus bungkuk berenang melewatinya. Tom menjelaskan bahwa paus bermigrasi mengikuti medan magnet bumi, tetapi ketika badai menyebabkan anomali, mereka akan kehilangan arah dan berenang menuju pantai karena badai. Tiba-tiba, kapal pesiar bergetar hebat membuat Ben terjatuh. Tom khawatir kapal pesiar mengalami kerusakan pada suatu tempat, jadi dia memutuskan untuk menyelam dan memeriksanya. Setelah beberapa saat mencari, Tom muncul dengan luka robek di bahunya. Saya membalut lukanya sementara Tom menjelaskan bahwa dia merasakan sesuatu di punggungnya. Dan ketika dia berbalik, dia terpotong oleh pintu lambung kapal pesiar. Makhluk yang berenang di dekatnya sangat besar, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang ditemukan Tom adalah kapal pesiar rusak parah. Jadi kami perlu memanggil bantuan. Saya terus menggunakan pelampung kapal pesiar, sementara Casey mencoba mencari sinyal di teleponnya, tetapi sia-sia. Tiba-tiba, gadis itu tersentak karena makhluk aneh, tetapi ternyata itu hanya Ben yang memakai topeng untuk mengerjainya. Akhirnya, kapal pesiar berhenti bergerak dan kami terdampar di tengah laut. Saya bisa menangkap suara samar di radio, tetapi semuanya hanyalah suara statis. Tom mengatakan bahwa kami memiliki cukup air dan makanan untuk 4 hari, jadi kami harus menunggu kapal nelayan lewat. Secara mengejutkan, radar mendeteksi objek di dekatnya, dan seluruh keluarga mendengar suara dentuman aneh. Kami buru-buru keluar, dan dengan ngeri menyaksikan, banyak meteor jatuh ke bumi, menciptakan benturan dahsyat. Sebuah meteor jatuh di area air terdekat, jadi Tom dengan cepat mencoba menghidupkan kembali mesin kapal pesiar. Saat mesin berderit hidup, meteor lain jatuh dan menghantam area terdekat. Seluruh keluarga ketakutan saling berpelukan, dan Tom menyadari bahwa bola api itu bukanlah meteor, melainkan alien. Kemudian Ben menunjuk ke asap yang keluar dari kapal pesiar. Tom memeriksanya dan memastikan mesin sudah terbakar habis. Angin mulai bertiup kencang, jadi seluruh keluarga berlindung di dalam, tanpa menyadari bahwa kapal itu berputar liar. Kapal pesiar mulai bergoyang dan Ben jatuh lagi, kali ini terluka. Ketika ombak besar menghantam kapal pesiar, Tom berjuang melawan angin untuk mengambil jaket pelampung dari kotak luar dan membawanya ke seluruh keluarga. Saat itulah listrik padam, jadi Tom buru-buru menekan tombol pada kotak listrik. Ketika lampu menyala kembali, Ben menyadari bahwa hidung saya berdarah. Ketika saya mulai merasa pusing, Casey berlari ke kamar kecil untuk muntah. Tom masih mencoba menggunakan radio, tetapi tanpa hasil. Tiba-tiba, seluruh keluarga mendengar suara melengking yang memekakkan telinga dan angin semakin kencang. Saya mencoba mengunci semua pintu, namun sebuah pintu palka berhasil didobrak, dan tak lama kemudian angin menghancurkan semua jendela. Tom menyalakan suar sebelum kegelapan menyelimuti segalanya. Keesokan paginya, keluarga saya terbangun karena terkejut saat menyadari bahwa mereka selamat dari badai. Meskipun kapal pesiar hampir hancur total. Seluruh keluarga keluar dan menemukan bahwa semua samudera di dunia telah lenyap, dan sekarang kapal pesiar terdampar di daratan. Setelah tertegun melihat gurun di depan mata, seluruh keluarga mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan.
Casey mencari sinyal telepon, tetapi sia-sia, sementara Ben bermain dengan dua kepiting mati. Tom memeriksa peta dan melihat bahwa kutub-kutub telah terbalik. Terakhir kali ini terjadi adalah lebih dari 700.000 tahun yang lalu. Casey patah hati saat menyadari pacarnya pasti sudah mati. Anak itu lari dan menarik tanganku ketika aku mencoba menghiburnya. Sementara saya dan Tom memeriksa persediaan yang tersisa, Ben mengikat balon ulang tahunnya ke sebuah batu dengan harapan menarik perhatian orang lain yang selamat. Selanjutnya, Tom mencoba radio lagi dan berhasil menghubungi seorang pria bernama Now, kapten kapal selam. Kapalnya juga terdampar di daratan, dan dia mengonfirmasi bahwa kutub-kutub telah terbalik, menyebabkan samudera menyusut dan menekan lempeng benua. Now belum menemukan orang lain yang selamat dan mengatakan bahwa hampir semua sistem komunikasi rusak. Karena masih ada pergerakan lempeng sesekali, dia menyimpulkan bahwa kutub akan terbalik lagi, dan lautan mungkin akan kembali dalam seminggu. Now menyarankan keluarga saya untuk memanjat tempat tertinggi yang bisa. Karena ketika itu terjadi, segalanya akan sangat ganas. Rekan-rekannya tewas dalam tabrakan, dan kapal selamnya memiliki ruang untuk 3 orang. Saya dan Tom meyakinkan dia untuk menyelamatkan anak-anak kami, dan dia memberi kami tumpangan ke lokasinya. Tom menghitung bahwa kami akan membutuhkan sekitar 2 hingga 3 hari untuk menemukan kapal selam. Oleh karena itu, dia menyuruh semua orang untuk tidur nyenyak, karena besok kami akan bangun pagi. Keesokan paginya, saat keluarga sedang mengemasi barang-barang, Tom melihat sesuatu bergerak di dekatnya. Itu adalah seorang pria yang berkeliaran dengan tombak buatan sendiri, dan seekor anjing yang menggonggong tanpa henti. Tom mendekat dan memberinya sebotol air, tetapi dia tidak mengerti bahasa pria itu. Setelah minum air, pria aneh itu menggunakan botol air untuk memukul Tom dan batu ke wajahnya. Saya bergegas menghampiri, tetapi sudah terlambat. Pria itu menusukkan tombaknya ke perut Tom. Tubuhnya kejang beberapa detik sebelum pria itu memotong tenggorokannya. Selanjutnya, pria itu mulai mengejar saya dan bahkan melemparkan tombak. Untungnya hanya menyerempet bahu saya. Itu tidak menghentikan saya untuk berlari sekuat tenaga kembali ke kapal pesiar dan ke arah anak-anak, menyuruh mereka bersembunyi. Sementara saya mengunci pintu, kedua anak itu meringkuk di sofa, dan saya memberi mereka pistol suar sebelum meraih pisau dan bersembunyi di kamar mandi. Pria itu menggedor-gedor pintu sampai dia mendobraknya dan masuk. Dia mengambil sedikit makanan, lalu mulai menggeledah kapal pesiar, akhirnya menuju ke kamar mandi. Saya mencoba keluar melalui lubang di dinding. Pria itu melihat keluar dan tidak menemukan saya. Tetapi ketika saya mencoba merangkak keluar, anjing itu mulai menggonggong ke arah saya. Tiba-tiba, ia menerkam dan menjatuhkan saya ke lantai, membuat saya tidak punya pilihan selain menikamnya dengan pisau. Pria aneh itu mendengar suara anjing merintih dan bergegas mencari bangkainya, menyebabkan dia tersandung dan berteriak kesakitan. Sementara itu, saya merangkak di sekitar kapal pesiar, dan memanjat ke atas, untuk bisa masuk kembali ke dalam, melalui jendela yang pecah. Sayangnya, pria itu melihat saya lebih dulu, dan memukul saya hingga jatuh. Saya mencengkeram barang-barang, saat dia mencoba menyeret saya pergi. Dan dalam pergulatan itu, saya berhasil memukulnya. Setelah itu, dia mencengkeram pergelangan tangan saya, agar saya menjatuhkan pisaunya. Dia menarik rambut saya, dan membenturkan wajah saya ke lantai, sebelum melemparkan saya ke sofa, dan mulai mencekik saya. Anak-anak menyaksikan semuanya, dan tidak tahan lagi. Casey berlari keluar, dan menembak pria itu dengan pistol suar. Api segera mulai menyebar ke seluruh kapal pesiar, jadi anak-anak berlari keluar, sementara saya berbalik dan menendang wajah pria itu lalu meraih peta berisi lokasi dan tas barang-barang kami. Ben dan Casey memeluk erat-erat mayat ayah mereka, dan tak lama kemudian saya juga bergabung dengan anak-anak agar kami bisa mengucapkan selamat tinggal bersama dalam air mata. Saat itu juga, pria aneh itu terhuyung-huyung keluar dari kapal pesiar. Jadi keluarga saya mulai berlari, sementara kapal pesiar itu meledak menjadi bola api raksasa. Sesaat kemudian, kami berhenti di sebuah pulau kecil untuk beristirahat. Casey bertanya-tanya, apakah pria aneh itu datang mencari balon-balon itu, yang membuat Ben merasa bersalah. Saya meyakinkan putra saya bahwa itu bukan kesalahannya, dan mendorong semua orang untuk terus bergerak karena pria aneh itu masih mengikuti kami. Di sebuah kolam kecil, Ben tertarik oleh bangkai ikan berkepala besar. Saat itu juga, saya melihat pria aneh itu akan menyusul. Maka seluruh keluarga mulai berlari lagi. Kami berlari menuruni bukit pasir dan menemukan tumpukan limbah beracun, jadi kami harus berhati-hati untuk melewatinya. Beberapa saat kemudian, sepertinya kami berhasil lolos dari kejaran. Saat melanjutkan perjalanan, kami terus melihat hal-hal lain terdampar di daratan, seperti bangkai makhluk laut raksasa dan semua sampah dari dasar laut. Ketika Ben mulai melambat, saya menyadari bahwa anak laki-laki itu hampir kehabisan air,
dan kami berhenti agar semua orang bisa beristirahat. Mengerikannya, botol air hampir kosong, dan Casey menyadari bahwa mungkin anak itu tidak mengencangkan tutupnya. Saya berteriak pada anak itu karena kecerobohan, tetapi Casey mengatakan, itu tidak penting lagi, karena kita tidak akan selamat. Setelah pertengkaran sengit, keluarga saya melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya, kelompok itu menemukan sebuah pesawat yang jatuh dan tersentak, karena gerakan tiba-tiba, tetapi itu hanyalah burung. Seluruh keluarga memutuskan untuk bermalam di dalam pesawat. Kami berbagi sedikit makanan, dan saya sedih menemukan foto keluarga di jaket Tom. Casey bertanya tentang kisah bagaimana orang tua bertemu, jadi saya menceritakan bagaimana Tom datang ke rumah sakit tempat saya bekerja dan menjadi pasien saya. Dia merayuku dengan bunga dan sebuah puisi yang indah. Tengah malam, Casey meninggalkan pesawat untuk pergi ke kamar kecil. Tiba-tiba, pria aneh itu muncul dari belakang, tetapi saya menerjangnya lebih dulu dan membalas dengan semua kesedihan dan kemarahan yang terpendam. Casey harus memeluk saya untuk membantu saya tenang. Keesokan paginya, mayat itu penuh dengan luka gigitan. Seluruh keluarga memperhatikan ada banyak bekas gigitan, pasti ada semacam hewan yang bersembunyi di area itu. Setelah kelompok itu pergi, sekelompok kepiting keluar dari mulut pria aneh itu. Beberapa saat kemudian, saya dan Casey berhenti untuk melihat peta, tetapi Ben terus berjalan. Bahkan ketika saya menyuruh anak itu berhenti, dia masih dengan putus asa mencelupkan wajahnya ke genangan air untuk minum, dan saya segera menariknya, menjelaskan bahwa air yang tidak jelas, sumbernya dapat membuatnya sakit. Keluarga saya melanjutkan perjalanan dan harus menutupi kepala mereka untuk melindungi diri dari matahari yang membakar. Ben mulai merasa pusing, jadi ketika kami menemukan tumpukan kursi tua, saya dan Casey menggunakannya untuk membangun tempat berlindung sementara. Saya mengambil obat untuk Ben, dan kami setuju untuk bermalam di sana. Pagi-pagi sekali, saya terbangun karena mendengar suara aneh. Saya keluar dari tempat berlindung untuk memeriksa dan ngeri menemukan sekelompok kepiting bergerak mendekat. Saya buru-buru membangunkan anak-anak dan seluruh keluarga mulai berlari secepat yang mereka bisa. Kami sampai di sebuah kapal kargo raksasa dan berlari ke arahnya. Saya melihat 3 anggota kru kapal selam itu masih hidup. Saya ingin mereka membantu, tetapi kedua pria itu menolak dan seluruh kelompok berlindung di dalam peti dan menguncinya agar kami tidak bisa masuk. Kepiting sudah mendekati tempatnya, jadi saya menyuruh anak-anak untuk memanjat ke atas wadah. Ketika saya juga mulai memanjat, kepiting-kepiting itu mulai menggigit kaki saya dengan ganas. Kedua adik harus membantu saya naik, sebelum saya diseret ke bawah oleh mereka. Ada lubang di sisi wadah, jadi separuh tubuh kepiting sudah masuk ke dalamnya. Bagian tubuh dari kaki kepiting itu menyala, tetapi ada terlalu banyak kepiting. Dalam sekejap, kepiting-kepiting itu telah menguasai dan membunuh 2 orang di antara mereka. Pria terakhir berhasil memanjat melalui lubang di langit-langit, tetapi akhirnya ia juga diseret ke bawah dan dibunuh oleh kepiting. Setelah itu, saya membalut luka di kaki saya dan pingsan. Beberapa saat kemudian, saya terbangun di tengah badai pasir dan menyadari bahwa saya sendirian. Saya dengan panik turun untuk mencari anak-anak, tetapi pertama-tama saya mengambil senjatanya wanita yang sudah meninggal itu. Mendengar saya berteriak, Casey segera berbalik dan menjelaskan bahwa mereka telah pergi mencari bantuan, tetapi tidak menemukan siapapun. Kemudian, kami berkumpul dengan Ben, anak laki-laki yang telah menemukan wadah terbuka agar kami bisa beristirahat sampai badai berlalu. Saya menggunakan korek api Tom untuk membakar luka berdarah saya, perasaan sakit yang tak tertahankan. Ketika badai mereda, keluarga saya menemukan sekantong botol air di wadah lain. Selanjutnya, kami memeriksa mayat-mayat itu dan menemukan radio serta pistol. Saya menelpon Nau dan memberitahu bahwa saya telah kehilangan peta. Sebagai tanggapan, Nau mengungkapkan bahwa ia telah diserang oleh makhluk-makhluk berkaki yang menyala, makhluk-makhluk dari dunia yang lebih dalam. Rupanya oksigen menyebabkan mereka menyala. Nau menyuruh keluarga saya untuk cepat, karena peralatannya telah menghitung bahwa laut akan kembali lebih cepat dari yang diperkirakan, jadi kami hanya punya beberapa jam lagi. Dia menembakkan suar, dan keluarga saya mulai menuju ke arah itu. Setelah perjalanan yang panjang, keluarga saya menemukan toilet yang rusak, dan Ben telah buang air di sana. Akhirnya kami juga bisa melihat kapal selam di dekatnya, tetapi kami harus melewati barisan batu besar untuk mencapainya. Ketika kami melewatinya, patung-patung itu mulai bergetar, dan batu-batu mulai berjatuhan, menyebabkan longsoran batu besar. Saya segera mendorong anak-anak keluar dari jalur berbahaya, dan mundur untuk menghindari tertimbun. Sekarang, sebuah patung batu telah menghalangi jalan kami. Saya menyuruh anak-anak untuk melanjutkan tanpa saya, tetapi Casey menolak dan bersikeras bahwa saya harus memanjat. Terjadilah pertengkaran, dan setelah banyak teriakan,
Saya berjanji bahwa saya akan menemukan anak-anak nanti. Casey kemudian dengan enggan menarik adiknya pergi. Anak-anak memanjat melewati sisa barisan batu dan berlari menuju kapal selam, hanya untuk menemukan Now berdarah di bagian luar. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan lagi, jadi anak-anak bisa mengambil kapal selam. Menyadari bahwa mereka akan memiliki satu tempat kosong lagi, Casey berbalik untuk mencari saya. Sementara itu, saya ngeri melihat kepiting-kepiting itu datang dan mulai menyala. Saya berhasil membunuh beberapa, tetapi kepiting-kepiting itu terlalu banyak, dan saya tidak bisa melawan mereka semua. Tepat pada saat itu, Casey muncul di atas patung dan mengulurkan tangan. Jadi, saya mulai memanjat secepat mungkin dengan kaki yang terluka. Dengan bantuan Casey, saya berhasil sampai ke sisi lain dan kami berlari bersama menuju kapal selam. Ben berdiri di atas kapal dan menyalakan lampu suar untuk mengalihkan perhatian kepiting sementara ibu saya juga memanjat. Kepiting-kepiting itu menemukan mayat Now dan segera mengoyaknya. Saya mengambil pistol dan terus menembak sambil mendorong anak-anak masuk. Setelah kami aman, saya menyadari bahwa saya kehabisan amunisi, jadi saya melemparkan pistol ke kepiting-kepiting dan masuk bersama anak-anak. Seluruh keluarga, dengan hati-hati, mengunci pintu bunker dan mengamati kepiting-kepiting yang mengepung kapal selam melalui jendela. Tepat pada saat itu, laut akhirnya kembali, kami bertiga bergegas masuk ke kursi dan mengikat diri dengan aman sebelum berpegangan tangan erat-erat. Gelombang ganas segera menghantam kapal selam dan melemparkannya ke segala arah, menyebabkan saya melihat kilasan semua yang telah terjadi sementara Casey tersedak. Dalam sekejap, suara melengking kembali dan membuat seluruh keluarga pingsan. Beberapa saat kemudian, saya dan anak-anak terbangun dan dengan gembira memastikan bahwa kami masih hidup. Kami membuka kunci pintu bunker dan keluar, menemukan bahwa gelombang telah membawa kapal selam ke kota yang hancur, yang berarti masih ada harapan untuk bertahan hidup dan membangun kembali. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini ya. Terima kasih telah menonton.